Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahbabuna fillah, duyufan al-a'izza, kita lanjutkan kajian kita kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abi Hamid Hujjatul Islam Abi Hamid al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qala fa izharul haqq hasanun ma'a man yaqbiluhu minka wa dhalika bi tariqin nasihah fil khafiyah la bi tariqil mumarah. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala? Fadharul haq, maka menampakkan yang hak itu bagian daripada kebaikan. Kebaikan beserta orang-orang yang bisa menerima daripada engkau. Jadi ketika kita menasihati orang, ini masih dalam bab lisan ini, ya, tidak boleh bermujadalah, berdebat-debat dan lain sebagainya. Kemudian menampakkan kebaikan dengan menasihati orang-orang yang melakukan kesalahan. Tapi orang yang melakukan kesalahan ini pun mereka bisa untuk dinasihati. Jadi ada orang yang tak mau dinasihati, maka tak usah kita nasihati. Jadi ketika kita nasihati ngeyel dia. Saya pernah menasihati seorang yang sedang berwuduk, kemudian ya basuhan tangannya tak sempurna, tidak sampai ke siku dia basuh. Kemudian kita tegur. Ketika kita tegur dia ngeyel dia. Dari dulu saya solat lagi, kata dia. Ketek yang baru kecil. Jadi ini orang yang tak bisa kita nasihati. Kalau orang tak bisa kita nasihati, tak usah kita menasihatinya. Tapi ketika orang-orang yang bisa menerima daripada engkau, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wadzalika bitariqin nasihat, dan sedemikian itu memang jalurnya memang untuk menasihati saja. Jadi bagaimana caranya? Hendaklah kita menasihati dia fil khafiyah, dalam keadaan sembunyi. Ya, mungkin kita panggil dia, kita nasihati, engkau bagusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Begitu dia. Jangan depan orang ramai kita menasihati orang, tak boleh. Apalagi menasihati para penguasa. Dia ada tipe orang kadang agak ember sedikit, agak bocor dia. Dia menasihati penguasa, wali kota, tapi depan orang ramai. Itu bukan menasihati, itu daripada memalukan dia itu. Tak boleh. Menasihati itu mesti dengan khafiyah. Anak pun seperti itu. Anak kita melakukan suatu kesalahan, jangan depan orang ramai dia kita panggil. Jangan depan orang ramai dia kita salahkan. Jangan. Itu berbahaya kepada akalnya, berbahaya kepada mentalnya. Jadi bagaimana? Hendaklah fil khafiyah. Khafiyah dalam keadaan santai, dalam keadaan tersembunyilah, yang tidak dilihat oleh orang ramai. La bi tariqil mumarah, dan itu pun bukan untuk jalan berdebat atau bukan jalan untuk mempermalukan dia. Walin nasihati sifatun wa hay'atun. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Dan nasihat itu memiliki cara. Sifatun wa hay'atun, ada caranya. Jadi kita jangan asal-asal menasihati orang kalau kita tak tahu cara. Dia ada cara menasihati orang.
ada cara untuk memberikan peringatan kepada orang. Hay'ah yahtaju fiha, mesti padanya itu ada tatlif. Apa kata di sini? Yahtaju fiha ila talattufin, berlemah lembut, santai, lemah lembut kita sampaikan ke orang. Jangan emosi. Kau menasihati orang tapi dengan emosi, tak boleh. Wah, engkau tadi nampak dan ndang semayang. Jadi kecil orang yang kita nasihati, waang semayang aja lah katanya, dulu semayang ndang lagi katanya. Jadi jangan, dengan lembut, dengan santai saja. Masya-Allah. Kita punya masyaikh yang lembut-lembut ya. Ketika kita tak datang mengaji dinasihati, "Fin ya habibi, wenak. Mana engkau? Kemarin kau tak datang, ke mana?" Begitu dia. Jarang, jangan boleh dikatakan tidak ada yang suara. Wa illa sarat fadihah. Kalau kita tidak pelan-pelan, kata Imam Ghazali, kalau kita tidak lunak lembut, tidak lemah lembut menasihati seseorang, sarat fadihah, justru itu membalik kepada kita. Jadi itu membalik kepada kita dan tidak lagi bagian daripada nasihat, tapi bagian daripada menceritakan aib orang kita di hadapan orang banyak. Wa kana fasaduha aktsar min salahya, maka fasadnya itu lebih besar lagi dibandingkan dengan eloknya. Jadi lebih banyak masalah yang akan diselesaikan daripada kebaikan daripada nasihat tadi sampai. Lebih banyak ruginya daripada eloknya kalau kita keras-keras menasihati orang. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ghazali, wa man khalata mutafaqqihatul asr, dan siapa yang bergaul dengan orang-orang ahli fikih zaman ini. Ni orang-orang ahli fikih asar itu di zaman beliau, maksudnya orang-orang ahli fikih tidak di zaman salafus saleh ya. Ini di zaman Imam Ghazali, apalagi ahli fikih di zaman kita. Memang ahli fikih ini suka berdebat dia. Pokoknya kalau nampak yang hobi-hobi berdebat itu biasanya orang-orang ahli ilmu fikih ini. Suka berdebat. Kadang dalam masalah wuduk, kadang dipermasalahkan juga itu. Air mustakmal, tak mustakmal. Kadang dalam kunut itu dipermasalahkan. Itu kan semua yang diperdebatkan itu kan masalah-masalah khilafiyah itu. Usalli, masalah sayyidina, masalah kunut, zikir jahar, doa bersama. Itu kan masalah-masalah furu' yang ada dalam fikih. Dalam masalah akidah jarang orang memperdebatkan. Hari inilah mulai baru fitnah besar-besaran itu. Nyata-nyatanya orang-orang ahli syubhat mengatakan Allah bertangan, Allah duduk di arsy, Allah memang duduk berselo di atas kursinya, Allah macam Allah berjisim. Hari ini yang nyata-nyata orang melakukan kesyirikan dan kekufuran itu. Kalau hiduplah di zaman para ulama salaf, hari-hari ini mereka ni sudah dilenyapkan darah mereka ini. Karena mereka sudah menampakkan kesyirikan mereka. Dulu tak boleh. Nabi sendiri kan menjelaskan itu. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tafakkaru fil khaliqi wa la tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi. Pikirkanlah, atau kama qal, pikirkanlah yang aku ciptakan, tapi jangan pikirkan tentang yang menciptakan. Yang menciptakan Allah, kita kenal Allah, zat wajibal wujud, ada zat Allah, zat wajibal wujud yang ada Allah. Sifat Allah, ini sifat-sifat Allah. Cukup tahap itu saja. Jangan sampai di mana Allah, seperti apa Allah, apa kerja Allah. Akan bahaya nanti itu. Allah turun dalam setiap saat sepertiga malam. Tu turun taruh je lebih. Allah Ta'ala naik. Hari ko turun di Indonesia, bekau sementara turun bulan Malaysia, sementara turun. Tu kapan Allah naik? Kan bahaya. Maka oleh karena itu tidak ada dahulu orang-orang para ulama memperdebatkan sampai detail masalah-masalah akidah. Yang sering adalah masalah-masalah fikih. Maka kata Imam Ghazali, wa man khalata, dan siapa yang bergaul dengan orang-orang faqih, ahli-ahli fikih zaman ini, maka biasanya dia dikuasai atau mengalahi keaslian daripada dirinya. Maksudnya kalau ulama fikih itu jarang nampak bahawa dia itu seorang ulama. Memang ya ulama fikih itu agak necis gayanya sikit. Ya agak moderat lah begitu. Dibandingkan ulama-ulama tasawuf. Kalau ulama tasawuf ya dengan sorbannya, dengan kain sarungnya, kadang dengan ridak selendangnya, dengan apalagi dengan jubahnya, kadang dengan tongkatnya. Itu ulama-ulama sufi. Kalau ulama-ulama fikih agak necis lah gayanya gitu. Awak kan tahu ulama apa nak jual gini kan.
bukan ulama lah gitu dia. Tapi ulama yang dimaksud di sini memang ulama-ulama yang tafannun dalam bidang ilmunya. Wa munaqashah. Jadi wal jidal menghilangkan sifatnya karena ulama-ulama fikih sering daripada berdebat, sering bermujadalah, maka itu mempersulit dia untuk diam. Maka orang yang seperti itu, ulama-ulama yang seperti itu, mereka disematkan kepada ulama usuk. Ulama usuk ni ulama jahat. Jadi siapa ulama usuk? Ulama usuk ulama yang suka berdebat, ulama yang suka dia bermujadalah, ulama yang susah dia untuk diam. Dan ulama su' juga ulama yang dia diam saja dan tidak menasihati terhadap pemimpin zalim. Jadi ketika ada dia di lingkaran pemimpin itu, nampak kesalahan pemimpin itu, kemudian dia diam saja, dia tidak berbicara apapun, maka dia termasuk ulama usu' dunia. Imam Ghazali agak ketat sedikit menambahkan ulama su' tu. Ulama su' itu adalah ulama yang keluar masuk dia ke istana raja, itu termasuk ulama su' itu. Jadi kalau antum nampak seorang ulama yang kerjanya keluar masuk terus ke rumah pejabat, ke rumah penguasa, ke istana presiden, atau ke rumah gubernur, atau ke rumah wali kota, keluar masuk sebentar inyo je nampak, keluar sebentar, keluar masuk, inyo je nampak begitu. Imam Ghazali sudah mencap orang itu ulama usu namanya. Itu dia.